Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Jailani dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam dengan NIM 0104 2101002. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian kuantitatif dengan judul pengaruh penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi pemasaran dalam meningkatkan Prukades atau produk unggulan desa di Desa Tegalega, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Nah, alasan saya mengambil tema ini yaitu karena banyak sekali warga di zaman sekarang ini, banyak sekali warga yang sudah mulai melakukan pemasaran melalui media-media online gitu. Akan tetapi apakah pengaruhnya sangat besar gitu terhadap produk unggulan desa tersebut. Sebelum menginjak ke zaman digital ini, warga-warga sudah terlebih dahulu menjual secara manual gitu. Akan tetapi apakah seberapa berpengaruhkah media sosial dalam marketing pemasaran di produk unggulan desa ini? Setelah investigasi yang saya lakukan, Desa Tegalega ini karena terletak jauh dari perkotaan, sehingga banyak sekali produk unggulan desa yang belum terjual secara merata gitu. Sehingga saya harap di zaman digital ini harga-harga produk unggulan desa tidak lagi murah gitu, sehingga tidak melalui tengkulak atau lain sebagainya. Nah, mungkin di sini di poin B, identifikasi masalah. Satu, adanya Prukades atau produk unggulan desa di Desa Tegalega, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Kemudian yang kedua, adanya hambatan pemasaran Prukades atau produk unggulan desa di Desa Tegalega, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Nah, kemudian batasan masalah. Dari masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian yang saya lakukan ini khusus untuk produk unggulan desa di Desa Tegalega, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Nah, kemudian yang poin berikutnya yaitu rumusan masalah. Nah, yang pertama, bagaimana pemasaran Prukades atau produk unggulan desa di Desa Tegalega, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Kemudian yang kedua, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi pemasaran. Nah, kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu apa saja hambatan penggunaan media sosial sebagai komunikasi pemasaran produk unggulan desa di Desa Tegalega, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Nah, untuk poin berikutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini saya harap dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi pemasaran yang efektif dalam meningkatkan produk unggulan desa di Desa Tegalega. Nah, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat desa dalam memanfaatkan media sosial sebagai strategi pemasaran yang efektif untuk produk unggulan desa tersebut. Berikutnya yaitu landasan teoritis. Yang pertama, saya mengambil teori tentang pemasaran potensi desa melalui media sosial. Nah, yang kemudian teori yang kedua yaitu manfaat penggunaan media sosial dalam dunia bisnis. Kemudian teori yang ketiga yaitu peran media sosial dalam strategi digital marketing. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif
yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data berbentuk angka atau numerik dalam proses penelitian. Tekanan pada hasil pengukuran yang dapat diukur secara kuantitatif. Dalam penelitian ini, metode penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur beberapa pengaruh media sosial sebagai alat komunikasi pemasaran dalam meningkatkan produk unggulan desa. Nah, adapun metodologi yang saya gunakan yaitu yang pertama dengan metode survei. Nah, metode ini dilakukan dengan memberikan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi pemasaran produk unggulan desa. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu dengan melakukan eksperimen. Metode ini dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu pada kelompok eksperimen dan membandingkannya dengan kelompok kontrol untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi pemasaran dan membandingkan dengan desa yang tidak menggunakan media sosial. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu dengan studi kasus. Metode ini dilakukan dengan memilih beberapa desa yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi pemasaran dan membandingkannya dengan desa yang tidak menggunakan media sosial untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial dalam meningkatkan produk unggulan desa. Nah, kemudian metode yang terakhir yaitu dengan analisis regresi. Nah, metode ini dilakukan dengan menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen atau peningkat produk unggulan desa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.